makanya harus dilawan secara terukur. Jadi kami opsinya adalah melakukan suatu perlawanan secara terukur. Bagaimana perlawanan secara terukur itu? Ya kita melihat reaksinya, aksi reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung di-strum. Ada yang melaporkan ke KPK di situ. Itu strum-struman ini banyak sekali ini. Media udah mulai di-strum. Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural. Rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Kompas dalam survei berikutnya mengatakan 62,2%. Ya, rakyat ingin ada hak angket. Terjadi apa yang kita sebut strum menyentrum dan sandra menyandra. Tidak perlu takut. Kapan orang takut terhadap Jokowi dan rezimnya? Bu Mega dan P3 dan partai pendukungnya pasti sudah melakukan operasi senyap. Bu Mega itu bergerak. Artinya pihak yang merasa Prabowo menang, kan dia tidak terganggu. Saya mendapat informasi juga di second layer-nya Bu Mega, mereka juga tidak ada persoalan dengan Prabowo. Nah problemnya ini kan sebenarnya adalah pada Jokowi. Ini kan yang dikejar adalah pada Jokowi. Negara yang baru, kita baru aja mau lepas dari orang yang dijajah oleh seseorang yang sangat zolim. Jangan kita katakan ini hanya kepentingan 01, 02, atau 03. Ada seorang yang berkeliaran di Republik ini yang bikin kacau kemana-mana. Dan kita nggak bisa bikin apa-apa. Itu memalukan sebenarnya. Dia dan keluarganya dan teman-temannya. Terus kita diam-diam. Wah, come on man. Hampir 9 tahun kita dicabik-cabik sampai kita kehilangan kepercayaan diri. Kita harus bereskan semua penyebab kekacauan ini. Itu filosofinya, bro, membersihkan ini semua. Semua yang terlibat, semua yang terkait. Kepentingan Prabowo dalam hak angket ini adalah dia harus membersihkan diri. Kalau dia menang, dia tidak boleh merasa menang karena perampokan hasil suara rakyat. Pak Prabowo sudah merasa dicurangi 2019. Jadi mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka sudah dihancuri Jokowi selama itu ya 2019. Buat Prabowo ini kan sebenarnya ini kan presiden yang tertunda. Itu tanggal 20 kalau diumumkan. Maka Prabowo itu kan dia merasa dirinya itu elected presiden, dia butuh apa lagi sama Jokowi. Kalau kita gagal kali ini, paling tidak sampai 15 tahun depan kita nggak akan bisa apa-apa, nggak boleh main-main. Oleh sebab itu, with any cost, with all cost, kita harus lakukan proses mengadili orang-orang yang tidak jujur, mengadili orang-orang yang tidak benar, mengadili orang-orang yang tidak adil. Oktober ini harus beres, ini harus clear. Bisa aja mengundurkan diri karena terbongkar di DPR nanti. Apakah kemudian Gibran yang harus mundur karena bapaknya bekerja untuk dia sebagai ini, bisa gitu? Ataukah Prabowo-nya minta pemilu ulang ya tanpa ada Jokowi? Kalau ada 10 juta rakyat itu marah ya ke depan ini bagaimana? Dan yang dipikir itu nggak terjadi. Ini waktu yang sangat kritikal untuk kita memulai revolusi baru. Terserah mau apa nyebutnya, reformasi kedua. Selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi di Cross Check. Saya Indra Maulana. Pertanyaan tentang jadi atau tidaknya digulirkan hak angket oleh DPR RI terus menjadi pertanyaan publik sampai hari ini. Meskipun para politisi banyak berbicara tentang akan menggulirkan angket, bahkan terjadi juga di interupsi sidang paripurna DPR beberapa hari yang lalu, tetapi faktanya sampai hari ini belum ada satupun fraksi di DPR yang mendaftarkan untuk menggulirkan hak angket ini. Nah, yang menariknya lagi ketika pada sebuah forum di sebuah kampus, tepatnya di UI beberapa hari yang lalu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ada sejumlah pihak yang panik dengan akan digulirkannya hak angket yang diyakini oleh sebagian pihak ini mampu untuk membongkar dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama gelaran pemilu 2024 ini. Hasto menyebut bahwa
ketika Pak Ganjar Pranowo baru mengusulkan penggunaan hak angket saja, Pak Ganjar disetrum. Bahasanya Pak Hasto, Sekjen PDIP adalah disetrum dengan dilaporkan ke KPK tentang sebuah dugaan kasus suap begitu ya. Nah, Hasto Kristianto juga menambahkan bahkan media-media pun katanya sudah disetrum begitu. Sehingga dinilai seolah-olah tidak akan mampu kritis dan membicarakan tentang hak angket lagi. Kita akan coba ulas tema ini bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan analis politik Saganda Nainggolan. Selamat pagi, salam sehat Pak Saganda, Pak Saud, apa kabar semuanya? Pagi, baik. Pagi Mas Indra dan para pemirsa Crosscheck. Ya, baik, waalaikumsalam. Saya ke Pak Saganda dulu untuk menganalisis soal angket ini yang terus dibicarakan, bahkan politisi pun terus membicarakannya, tetapi sampai hari ini faktanya belum ada yang mendaftarkan. Masyarakat jadi makin bertanya-tanya, terutama masyarakat yang berharap dengan adanya angket ini DPR mampu menyelidiki dan membongkar dugaan kecurangan selama pemilu 2024 ini Pak Saganda. Dan menariknya, Sekjen PDI Perjuangan kemarin, orang kedua terkuat lah ya di partai tentu saja, itu menyampaikan ada setrum-setrum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang panik jika angket ini bergulir. Pak Saganda, tanggapan dan analisis Anda seperti apa nih Pak Saganda? Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi saya pikir angket ini kan dua hal penting ya. Pertama, angket ini memang realitas di lapangan sebagai fakta bahwa terjadi kontradiksi-kontradiksi dalam pemilihan umum, ya, baik Sirekap IT KPU setelah 40 tahun lebih anak-anak ITB seperti saya bergelora dengan IT, ya, jadi generasi saya generasi pertama dengan IT. Dan ternyata IT sekarang adalah IT yang memproduksi kecurangan, ya, Sirekap dan lain-lain. Jadi itu kan kontradiksi. Kedua, kontradiksi quick count yang dilakukan Kompas misalkan di Bank Kompas, Prabowo menang 58%, kemudian Prabowo dan Gibran sore harinya pesta kemenangan di Senayan, ya, kemudian dianulir sendiri oleh Kompas dengan survei terbaru bahwa 62,2% ya, rakyat itu ingin ada hak angket, ya, itu artinya ada potensi kecurangan di dalam melihat quick count yang sebelumnya itu 58%. Berarti itu direkayasa. Nah, Pak Saganda, boleh saya masuk di situ. Ini menarik sekali untuk saya gali sedikit saja Pak Saganda. Jadi di satu sisi ada survei atau quick count yang begitu besar memilih pasangan tertentu, tapi di saat yang bersamaan pun masyarakat bahkan lebih dari 60% menginginkan hak angket, yang kita tahu hak angket itu untuk menyelidiki adanya kecurangan atau tidak ya Pak Saganda ya. Ini agak anomali ya. Jadi kita melihat bahwa pesta kemenangan Prabowo Subianto, ya, tanggal 14 Februari sore dan malam hari itu diorganisasikan secara rapi, ya, dan heboh. Kemudian Kompas dalam survei berikutnya mengatakan 62,2%. Ya, rakyat ingin ada hak angket. Yeah. Jadi itu fakta-fakta di lapangan ya. Selain fakta-fakta di mana KPU juga di beberapa titik oleh Bawaslu ya dihukum untuk melakukan pemungutan ulang, ya, baik untuk pileg maupun dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu ada fakta di lapangan. Yang kedua, itu kan normanya hak angket itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar sebagai pembagian demokrasi kita mengikuti trias politika, di mana section of legislatif punya hak. Haknya itu diatur ya oleh Undang-Undang Dasar dan kemudian mereka dibiayai oleh negara untuk melakukan fungsi hak itu. Jadi ini resmi. Nah, makanya menarik ketika ada gangguan-gangguan ya yang kita indikasikan seperti pelaporan Ganjar ke KPK saat ini, tadi katanya disetrum media-media dan lain-lain, ada gerakan. Nah, ini menarik, ini dia akan melanggar. Jadi kalau di Amerika zaman Watergate, zaman Nixon itu, akhirnya Nixon dihukum oleh DPR sana, Kongres ya, itu yang ketiga, namanya contempt of Kongres. Jadi ada namanya obstruction of justice, ya, itu satu. Yang kedua, abuse of power. Sebenarnya harusnya si Nixon itu, Presiden Nixon di Amerika tahun 72-74 kasusnya Watergate itu, dia harusnya cuma dua itu. Nah, tetapi karena dia itu menghalang-halangi DPR di Amerika itu dan Senat untuk memeriksa
kasus Watergate itu akhirnya ditambah lagi dia contempt of Congress. Nah, Indonesia ini juga Jokowi bisa kena contempt of Congress, contempt of DPR, parlemen. Bahaya ini Jokowi ini kalau dia memang terlibat dalam cawe-cawe melakukan satu gerakan lagi untuk menghalang-halangi. Contoh rencana menghalang-halangi itu dalam yang saya pahami misalnya ketika Jokowi memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk mengatasi urusan pemilu ini karena dianggap pemilu ini tinggal residu, ya tinggal residu. Itu 4 hari lalu sebelum dia ke Australia itu Jokowi memerintahkan TNI dan Polri silahkan urus ini pemilu udah selesai, tinggal selesaikan residunya. Residu bagaimana? Residu itu kan kalau Jokowi sebagai tukang mebel, motong kayu-kayu ada sisanya itu namanya residu. Itu residu itu bahasa yang eksak. Tapi bahasa perasaan luka orang dihianati, perasaan luka orang yang merasa pemilu curang itu bukan residu. Ini persoalan kerukunan bangsa yang retak. Jadi Jokowi sekarang memproduksi kehancuran kerukunan bangsa, ya yang paling parah di Indonesia. Dan ini bukan residu. TNI jangan mau disuruh-suruh oleh Jokowi seperti itu tentunya. Ya karena kita harus melihat ke depan bahwa hak angket itu harus dibiarkan. Nah saya pikir kepentingan Prabowo dalam hak angket ini adalah dia harus membersihkan diri. Kalau dia menang, dia tidak boleh merasa menang karena perampokan hasil suara rakyat. Kan malu seorang Prabowo misalkan presiden ke depan yang bapaknya adalah pendiri partai besar di Indonesia, itu partai PSI, ya kakeknya adalah pendiri koperasi di Indonesia, tiba-tiba dia Prabowo menang presiden menjadi presiden hasil ngerampok suara rakyat. Tentu Gerindra dalam hal ini punya kepentingan untuk menyelamatkan hak angket juga, karena dengan hak angket inilah Gerindra dan Prabowo bisa membersihkan diri. Jadi dalam teori kepentingan menurut saya mayoritas partai-partai itu ya pasti punya kepentingan untuk meloloskan hak angket. Dan alhamdulillah hari ini sore ini saya melihat berita bahwa Profesor Mahfud sudah membaca 75 lembar lebih halaman ya dari risalah untuk hak angket itu. Bravo, ya luar biasa. Jadi ini saya pikir Bu Mega dan P3 dan partai pendukungnya pasti sudah melakukan operasi senyap sehingga hari ini Profesor Mahfud di seluruh media saya baca tadi sudah berhasil membaca 75 halaman lebih risalah hak angket. Saya pikir artinya kelompok saya di mana dulu juru kampanyenya Anies, saya juga mengikuti bahwa mereka semua juga dari 01 adalah orang-orang yang komit dengan hak angket. Jadi artinya semua ini partai-partai yang dirisaukan oleh rakyat tidak benar bahwa mereka akan menuju kepada hak angket itu. Itu mungkin Bung Indra. Jadi intinya kurang lebih akan tinggal nunggu waktu ini kapan akan didaftarkan begitu ya, atau disampaikan begitu ya? Saya pikir paling krusial itu kalau lihat waktu tanggal 20 atau sebelum itu, ketika teman-teman di legislatif ya, karena pemilu ini kan ada dua, ada pilpres, ada pileg. Nah pilegnya ini juga penting ya, takut nanti suaranya diutak-atik kalau terlalu cepat untuk melakukan gerakan di DPR itu. Oke, saya sekarang minta sudut pandang Pak Saud sebelum saya gali lebih dalam dari Pak Saganda tadi, karena ada yang menarik juga dari pernyataan Pak Saganda terkait dengan sebenarnya ada kepentingan juga, harusnya Gerindra punya kepentingan yang sama ini untuk soal hak angket ini ya, karena menangnya terhormat gitu ya Pak Saganda kurang lebih ya. Tapi saya ke Pak Saud dulu. Ya, Pak Saud, dengan adanya pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut bahwa yang mengusulkan hak angket Pak Ganjar saja sudah mulai disetrum, dilapor-laporkan ke KPK atau atas kasus tertentu. Apakah mungkin ini masih ada yang namanya penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik, Pak Saud? Membaca juga seperti itu atau ya ini soal kasus biasa saja dilaporkan gitu? Ya, kalau perjalanannya kan apa yang kita diskusikan hari ini kita sudah tidak ada keraguan, nah itu TSM ya. Kita bisa debat 4 hari itu tentang TSM itu. Ya. Iya nggak? Ya, apakah itu mulai dari, saya beberapa kali mengatakan apakah mereka mulai mengambil posisi Dewan Pembina di abdesi dan seterusnya, terus sampai kemarin itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ya. Terus kemudian di setiap kementerian ada potensi TSM-nya di aparat keamanan. Terus kita nggak usah ragu di situ lagi. Atau kalau mau debat 2 hari cukup buktinya itu, ya kan? Ya kita bisa panggil juga ibu-ibu yang didatengin terus nggak milih karena nggak ada fotonya, uangnya diminta lagi oleh partai mana juga ada. Cukup banyak yang begitu-gitu. Nah itu sebabnya kalau kita bicara politik kan kita sejak tahun 2012 kita sudah menyebut apa yang kita sebut
PCB di KPK itu yang disebutnya politik cerdas berintegritas. Itu kita mulai tahun 2012. Tapi kemudian kita intensify pada saat periode kita waktu itu 2019 dengan sejumlah tahapan-tahapan. Yang intinya adalah bagaimana politik menjadi sebuah hal instrumen yang akan membersihkan negeri ini. Sekarang kita katakan itu fail, itu gagal, bahkan KPK-nya bagian dari masalah. Kemudian ada upaya kita masuk di 2024-nya, which is kalau dalam tahapan itu sebenarnya sudah banyak proses yang target-target yang sudah dicapai tapi tidak tercapai. Kemudian terjadi apa yang kita sebut strom menyetrum dan sandra menyandra. Nah, kalau kita mau kembali bahwa semua politik itu akan menentukan ekonomi, politik itu akan menentukan keamanan, politik itu bahkan merusak ideologi kita. Yes, ideologi kita rusak, Pancasila udah nggak dianggap, ya kan? Kalau kita bicara Pancasila, tentu kita bicara Undang-Undang 45, tentu kita bicara pembukaan Undang-Undang 45, cita-cita dan seterusnya. Persoalan politik ini, kalau dalam hari ini kita mendengar ada proses yang kita sebut sebagai setrum dan sandera menyandera itu sebenarnya diignore aja dulu. Kita fokus aja di angketnya, kita fokus aja di MK-nya, karena memang ini kali ini kalau kita fail, saya bisa pastikan kalau kali ini, saya pastikan berarti itu saya kasih kategori mungkin sampai 70% ya. Kalau kita gagal kali ini, paling tidak sampai 15 tahun depan kita nggak akan bisa apa-apa dalam pengertian integritas negeri ini. Oh, jadi momentumnya berarti angket ini harus jalan dan ini momentum sekali ya? Yes, absolutely. Dan ini nggak boleh main-main. Oleh sebab itu, with any cost, with all cost, kita harus lakukan. Entah itu lewat civil society, entah itu lewat emak-emak, entah itu lewat bapak-bapak atau siapapun. Seperti panggilan di UI itu kan sudah dimulai. Ya, orang tua kita yang begitu seharusnya istirahat di rumah, Pak JK masih mau hadir berdialog dengan kelas cucunya. Dia sebut cucunya malah waktu dalam sambutan itu. Nah, itu memalukan kalau kita sebagai yang masih berusia lebih muda dari Pak JK kita diam-diam. Nah, itu nggak bisa dimaafkan kalau saya bilang. Jadi sekali lagi, kalau ada strum itu kita ignore saja. Itu hal yang biasa. Itu juga terjadi pada Anies ketika itu, ya kan? Betul. Ya, kita firm saja di situ. Oleh sebab itu melalui forum ini kita berharap bangsa Indonesia, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, siapapun di pasar yang merasa pernah menerima sesuatu sekarang terbukalah. Kita mulai revolusi baru untuk membersihkan negeri ini. Karena memang kalau kita bicara memberantas korupsi sejak 2012 kita sudah lakukan itu, tapi mundur sampai hampir berapa belas tahun kemudian. Oleh sebab itu sekali lagi apa yang disampaikan oleh beberapa pihak di luar sana, baik itu dalam kalau kita lebih fokus kepada dua peserta yang lainnya, 01 dan 03, untuk kemudian mereka bersama-sama untuk kemudian memajukan ini menjadi sebuah proses mengadili orang-orang yang tidak jujur, mengadili orang-orang yang tidak benar, mengadili orang-orang yang tidak adil, untuk kemudian apakah itu porsinya lewat angket atau porsinya lewat MK, with any cost kita harus lakukan. Gitu Mas Maulana. Pak Saud, oke, saya coba untuk meninikan secara realistis politik misalnya ya Pak ya. Oke, strum nyetrum, sandra menyandranya kita ignore, fokus ke angket, semua pokoknya jalan dulu ke angket. Dan pihak-pihak yang merasa ada yang janggal, ini momentumnya sekarang untuk saling terbuka. Intinya kan jangan takut. Tapi kan kadang-kadang para politisi ini juga kan pragmatis Pak. Ketika mereka tersandra ada kasus tertentu begitu, mereka merasa nasib hidupnya juga akan dirugikan begitu. Akhirnya memilih untuk yang pragmatis saja deh, gitu, daripada diperiksa misalnya kayak gitu Pak Saud. Itu akan menghalangi fokus ke angket tidak kira-kira? Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga juga di tempat-tempat di mana ketidakadilan itu muncul. Kita harus juga menjaga di tempat-tempat di KPK. Seperti apa mereka sekarang? Mereka paham, kita dulu kalau dalam keadaan sangat krusial, dalam keadaan politik, karena saya katakan tadi politik akan menentukan banyak hal, kita bahkan itu mengistirahatkan sementara untuk kemudian proses politiknya berjalan. Oleh sebab itu kenapa dari awal kita mengeluarkan konsep yang kita sebut politik cerdas berintegritas itu, karena itu kan datang dari banyak kajian di banyak negara, dan kita Indonesia tidak mengulang itu lagi. Jadi sekali lagi, adapun ada pihak-pihak tertentu yang katakanlah quote-unquote memiliki daftar dosa untuk itu, kita berharap sebagaimana juga dilakukan di kepolisian, itu omongan mereka, juga di kejaksaan, mereka sementara menyelesaikan itu dulu, menyimpan itu dulu untuk kemudian prioritasnya. Ini kita bicara pemimpin negeri, Mas Maulana, Mas Indra, kita ini bicara pemimpin negeri.
yang tanggal Oktober tanggal berapa itu Pak Saganda Pak siapa? Oktober ini harus beres. Ya. Ini harus clear. Nggak boleh diperpanjang 1 hari juga. Nah, oleh sebab itu kita prioritaskan, kalaupun ada aduan-aduan itu simpan dulu. Dan kemudian kalau mereka mengatakan itu haknya penyidik, oke silakan. Memang pertanyaan kita, apakah 4 atau 5 orang di KPK sekarang masih memiliki wisdom untuk itu? Itu pertanyaan kita. Ya. Pada bagian lain masih banyak kasus yang lebih priority dan lebih besar nilainya dari sekedar isu-isu yang disebutnya sebagai bank pembangunan daerah. Jadi sekali lagi, setelah kita sebutkan di pertama tadi kita tidak perlu takut, kata berikutnya kita harus wisdom. Itu Mas Indra. Oke, baik. Pak Saganda, artinya hak angket ini kan saya mewakili pertanyaan publik tentu saja. Sudah pasti akan berjalan dan tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya kemudian ketika perjalanan hak angket dan kita lihat beberapa angket di sebelum-sebelumnya ya Pak ya, itu sangat dinamis sekali, nanti ada istilah masuk angin dan lain sebagainya. Padahal kita sedang akan, angket ini sedang akan membuktikan sebuah dugaan kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif. Ini tidak sederhana sebenarnya. Bagaimana Pak Saganda melihat pola seperti itu? Karena politik ini terus berkelindan dengan kepentingan dan pragmatisme tadi itu Pak Saganda. Ya, jadi gini, dari pernyataan Pak Mahfud MD, kan bukan untuk menganulir hasil pemilu. Oh, oke. Ya kan? Artinya pihak yang merasa Prabowo menang, kan dia tidak terganggu. Ya. Dan kedua, saya mendapat informasi juga di second layer-nya Bu Mega, mereka juga tidak ada persoalan dengan Prabowo. Karena Prabowo ini kan calon wakil presidennya Bu Mega di 2009. Ya. Ya kan? Nah, problemnya ini kan sebenarnya adalah pada Jokowi. Itu dulu, ya kan? Kalau kemudian ada dampak kepada Pak Prabowo, itu ada dampak derivatif. Ya, dampak yang pertama ini kan yang dikejar adalah pada Jokowi sebagai pelaksana undang-undang pemilu, ya. Apakah dia melakukan kejahatan, kecurangan seperti yang saya sebut tadi dilakukan oleh Presiden Nixon di Amerika ketika Watergate, ya, di mana dia itu menyadap secara intelijen partai saingannya, kandidat persaingannya dari Partai Demokrat Amerika. Nah, apakah misalkan ini tanda-tanda yang kita lihat, misalkan satu tanda ketika Jokowi mengatakan dia punya seluruh data parpol-parpol, ya, jangan macam-macam saya data intelijennya sudah saya pegang. Itu kan perlu diselidiki oleh hak angket. Semua orang pengen tahu statement Jokowi. Politisasi bansos, kenapa terjadi kenaikan 20 sampai 36 triliun anggaran bansos menjelang menjelang pemilu, ya, bagaimana beras hilang sehingga sekarang rakyat kesulitan, harga 20.000, 18.000, 20 harga beras, ibu-ibu mengantri sampai ada yang pingsan di beberapa titik di Jawa Barat saya baca. Itu kemana berasnya itu? Apakah itu bagian dari politisasi bansos kemarin di mana beras itu dibagi-bagikan untuk politisasi menjelang pemilu? Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ini akan diselidiki. Jadi saya pikir yang punya kepentingan untuk menghadang bansos ini pasti cuma Jokowi dan aparatur yang sayang sama dia. Ya, tapi ketika saya berdebat misalkan di suatu stasiun TV kemarin dengan pakar hukumnya kelompok Prabowo seperti Profesor Margarito Kamis, ya, dan kemudian si Babi Haikal di satu stasiun, akhirnya dia sadar, oh iya benar ya, dia bilang Pak Ganda ya nggak ada urusan dengan Gerindra, nggak ada, dengan Prabowo nggak ada, so far nggak ada. Dan Prabowo punya kepentingan, saya bilang, karena Prabowo kalau dia benar menang, dia mau senang dia benar, pasti Prabowo pengen secara moral dia adalah presiden yang benar. Masa dia presiden dari presiden perampokan, ya, hak rakyat. Ya, bagaimana kita mau percaya pemilu, bagaimana kita mau percaya presiden dihasilkan pemilu tanpa integritas, dan Indonesia tidak bergejolak, pasti bergejolak. Nah, saya yakin Prabowo tidak mau itu. Nah, saya pikir hak angket itu sekali lagi jalan menurut saya. Dari kita itu harus mendorong seperti teman-teman masyarakat sipil, masyarakat rakyat, ya saya sendiri ikut pidato di 1 Maret ketika aksi massa rakyat di depan gedung DPR, ya. Nah, saya pikir ini akan terjadi. Bahwa ada misalkan isu Puan Maharani
Perancis kemarin seperti dia melarikan diri dari tanggung jawab sebagai ketua DPR, kemudian ada beberapa yang hilang. Saya pikir itu dinamika jangka pendek aja ya, tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan kita melihat ya bahwa akan semakin solid ya kelompok 01 dan 03 ya. Hari ini saya lihat Anies dan Ganjar bertemu di Pasar Minggu di Salihara. Mungkin jangan disepelekan. Jadi maksudnya gini, jangan seperti Jokowi yang menganggap ini residu. Ya, saya sebagai ahli sosial, saya tahu bahwa yang namanya rakyat itu bisa luka, bukan luka seorang individu, luka rakyat. Luka individual seorang orang yang saling bercinta aja ketika dia luka itu nggak bisa dikuantifisir, residu, sisa, sampah nggak bisa. Apalagi luka rakyat se-Indonesia. Ya kalau bayangkan aja 100 juta dari 200 juta pemilih kemarin, 100 juta aja itu orangnya itu terluka, ya. Dan dari 100 juta itu 10 juta itu bergerak. Anda bisa bayangkan bangsa ini bagaimana mau menjadi stabilitas politik dan ekonomi terjadi kalau ada 10 juta rakyat itu marah ya ke depan ini bagaimana, dan yang dipikir itu nggak terjadi. Indonesia ini selalu dipikir orang damai-damai. Nggak, tahun 65 itu rakyat Indonesia harus sadar historinya, sejarahnya. Sejarah paling kelam di dunia ini salah satunya di Indonesia ketika 2 juta orang mati tahun 65. Yang dipikir rakyat Indonesia itu adem-adem enggak. Rakyat Indonesia itu ya seperti kata orang Jawa, ngalah, ngalih, ngamuk. Saya hati-hati ngamuknya nih. Itu. Jadi harapan saya semua elit nasional mawas diri, jangan menyepelekan. Pak Saganda, satu lagi Pak Saganda. Tadi Pak Saganda menyebut sebenarnya untuk Gerindra dan Prabowo ini punya kepentingan juga agar bersih, sehingga perlu punya kepentingan untuk ikut mendukung angket ya Pak Saganda. Tadi kan kurang lebih seperti itu. Tapi jangan lupa Pak Saganda, bahwa Pak Prabowo itu kan bersama dengan Gibran, anak Pak Jokowi. Bagaimana dalam konteks itu, Pak? Ya, saya pikir itu setelah tanggal 20 pasti akan berubah. Maksudnya berubah? Maksudnya berubah bagaimana? Apa akan... Kalau tanggal 20 itu, ya, kan kalau kita lihat trennya sekarang, ya, KPU dan pemilihan yang cenderung curang, ya, maksudnya curang itu harus dibuktikan DPR nanti dia angket dan lain-lain ya. Maka curang pengertian kita lihat ada. Tapi maksudnya itu tanggal 20 kalau diumumkan, maka Prabowo itu kan dia merasa dirinya itu elected presiden, dia butuh apa lagi sama Jokowi? Dia nggak butuh. Yang dibutuhkan Prabowo nanti pasti adalah bagaimana dia itu menang dengan moralitas. Maka dia harus membersihkan diri dong. Masa dia udah kasus dulu tahun 98 dianggap rakyat bermasalah, terus tiba-tiba sekarang dia mau dianggap lagi bermasalah, kan dia... Pak Saganda, oke, Pak Saganda, tapi seberapa mungkin sih Pak itu akan terjadi pada diri Pak Prabowo? Katakanlah misalnya kita pada asumsi bahwa dugaan kemenangan Prabowo Subianto ini karena cawe-cawenya Presiden Jokowi sekarang, itu kan? Itu dugaannya gitu. Terus kemudian setelah selesai quick count dan pada perjalanan hari ini ada anugerah bintang 4 kepada Pak Prabowo dari Pak Jokowi, gitu. Kira-kira masa iya Pak Prabowo akan melupakan tanda kutip jasa seorang Presiden Jokowi kalau nanti Pak Prabowo sudah dinyatakan sebagai elected presiden atau presiden terpilih sebelum dilantik nanti misalnya Oktober? Ya kalau yang saya tahu ya dari sisi mereka ya, dari sisi kelompok Pak Prabowo itu kan, pertama mereka udah merasa dicurangi 2019. Jadi mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka sudah dihancuri Jokowi selama itu ya. 2019 harusnya dia merasa menang. Jadi kan buat Prabowo ini kan sebenarnya ini kan presiden yang tertunda. Dia harusnya 2019 sudah merasa harusnya presiden. Ya, dan kita tahu juga masif kecurangan di masa lalu. Yang kedua, Prabowo ini kan sedikit-sedikitnya kan dia ada megalomania. Ya, megalomanianya itu misalnya begini, belum apa-apa Prabowo pengen mengatakan demokrasi itu harus didiskusikan ulang. Baru kemarin Prabowo mengatakan demokrasi melelahkan. Beberapa orang pendukung Prabowo seperti Margarito dan kemarin saya bilang Babi Haikal sudah mengatakan kita baiknya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, Pancasila, di mana pemilihan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Artinya ada kerja besar di kepala mereka. Ini megalomania, kan gitu. Amandemen kelima itu Undang-Undang Dasar 45 pasti akan dilakukan mereka. Yang kedua, Prabowo sudah mengatakan bahwa ada ya negara-negara besar
yang selalu bicara HAM. Ya, tapi dia itu ketika Gaza dibom, kok diam aja. Nah, itu kan berarti Prabowo melibatkan diri dalam percaturan-percaturan internasional secara aktif ya di Australia, misalkan sekarang Indonesia soal Laut Cina Selatan dan lain. Ini Prabowo ini tipenya tipe bukan kayak Jokowi yang kalau ada international problem kabur. Nah, ini betul-betul Prabowo aktif. Nah, kalau dia memang betul dia memang mau jadi presiden yang punya pikiran-pikiran seperti itu, pasti dia pengen bersihkan diri di dalam negerinya. Dia bukan presiden yang cacat moral. Itu udah keniscayaan menurut saya. Oke, Bang Saud, kalau misalnya kan bicara soal hak angket ini kan adalah bagaimana lebih dari satu fraksi, itu baru soal usulannya, 25 anggota, lebih dari 2 fraksi minimal. Tapi nanti pas perjalanannya juga mengambil keputusannya, apakah lanjut ke soal yang lain, hak-hak selanjutnya begitu yang ada di DPR, itu kan terkait dengan kekuatan mayoritas di atas minoritas yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Ini kan berkelindan dengan kepentingan-kepentingan bagaimana ada yang mencegah, ada yang berusaha menjegal, ada yang berusaha cawe-cawe dengan segala kekuatan. Salah satu unsur kekuatan yang dipunya untuk menjegal itu adalah dugaan-dugaan kasus hukum. Kan begitu sering kali Bang Saud ya. Tiba-tiba oke, jalan dulu, nanti masuk angin di tengah-tengah, jadi kosong melompok. Terbukti dengan angket, oh angket jalan kok. Dan kemudian ternyata hasilnya tidak ada masalah. Itu baru bab selanjutnya atau harus mulai kita khawatirkan sekarang Pak Saud? Yang paling penting kan esensinya ada TSM. Kalau nggak ada itu kita nggak punya pintu masuk. Kita sudah katakan tadi kita bisa berdebat 4 malam tentang indikasi-indikasi TSM itu. Nah kemudian ketika kita sudah meyakin benar ada TSM, saya pribadi bisa menjelaskan itu mulai dari 2 tahun ke belakang bila perlu sampai hari ini. TSM-nya cukup banyak itu, di semua kementerian ada. Dan kalau kita mau ke detail-detailnya, DPR bisa panggil mereka satu persatu, siapapun yang ada di situ untuk menjelaskannya, karena DPR punya hak untuk menangkap keterangan-keterangan yang kemudian untuk dikonfirmasi ulang. Mereka DPR pasti punya pengalaman bagaimana bahkan mereka sudah bisa membawa senturi untuk kemudian dilakukan penuntutan, apalagi kalau kita bicara kasus yang sangat kasat mata ini, buktinya sangat transparan. Jadi persoalannya kembali kan adegiumnya adalah devil is in detail, selalu begitu. Jadi kalau memberantas korupsi ini Anda harus detail. Nah artinya kalau memang nanti pun mereka harus voting harus terbuka, orang per orang mulai sekarang harus diawasin, keamanannya dia harus dilihat, siapa yang berpotensi mengancam, ini kan di permukaan sudah mulai terlihat. Harus ada mitigasi detail orang per orang. Partai politik yang merasa punya kewajiban seperti bagian depan kita katakan tadi, mereka harus bertanggung jawab untuk melihat Indonesia 15 tahun ke depan, either itu solusinya lewat MK ataupun katakan angket. Detail-detail ini yang kita harus masuk. Nah siapa yang bisa menjaga detail-detail ini sementara aparat keamanan, aparat penegak hukum, aparat pemberantasan korupsi cenderungnya adalah mereka taking side, memihak. Oleh sebab itu kita berharap kita semua civil society kemudian kita menyusun kekuatan. Kan ini sekarang ini tantangan buat Republik loh. Kita nggak bicara untuk hanya 01, 02, 03 ini. Kita bicara ada seorang yang berkeliaran di Republik ini yang bikin kacau kemana-mana. Dan kita nggak bisa bikin apa-apa. Itu memalukan sebenarnya. Dia dan keluarganya dan teman-temannya. Terus kita diam-diam. Wah, come on man. Ya makanya saya katakan kita harus masuk. Cenderung yang ditangkap seperti itu ya Pak Saud ya. Cenderung yang tertangkap sekarang seperti itu. Ada sebuah upaya yang sebenarnya sudah telanjang dilakukan atas kekonyolan-kekonyolan itu. Dan seperti tidak bisa kita melakukan apa-apa ya masyarakat kita semua ini ya. Ya, jadi artinya kalau kita bicara kenapa seperti itu, pertanyaan Mas Indra tadi, tentu kita banyak hal. Iya kan? Kalau kita punya buntut kita dipegang-pegang ya susah gitu ya kan. Ada kalau nyari-nyari buntutnya Saganda pusing dia. Nyari buntutnya Saud pusing juga dia gitu kan. Nggak ada buntutnya soalnya, nggak ada. Iya kan? Buntut-buntut ini harus kita jaga, kita kesampingkan dulu. Karena hari ini kan kalau bahasa kerennya itu kan selalu kepentingan rakyat itu adalah yang paling di atas dari segalanya. Kan gitu. Kita bisa kesampingkan banyak hal untuk kepentingan rakyat. Jangan kita katakan ini hanya kepentingan 01, 02 atau 03. No. Ini kepentingan yang lebih besar. Hampir 9 tahun kita dicabik-cabik sampai kita kehilangan kepercayaan diri untuk menegakkan hukum. Bahkan kita percaya
kehilangan kepercayaan diri bahwa Pancasila itu masih ada. Wah, ini luar biasa deh kerusakannya. Luar biasa kerusakannya. Jadi saya katakan kembali lagi, caranya adalah Mas Indra, bagaimana supaya Pancasila tidak masuk angin, kita jaga masing-masing. Keluarga kita jaga, mulai detik ini kita jaga mereka detail-detailnya. Mereka mereka pergi, bertemu dengan siapa. Jangan-jangan kita juga nggak tahu, tiba-tiba saya kemarin kan berdiskusi dengan beberapa teman-teman. Alah Bang Saud teriaknya aja, itu ditransfer 3 triliun selesai nih angket, dia bilang. Ya, kita jaga. Kita menjaga, ini tanggung jawab kita semua loh, untuk semua kita. Ketua RT, ketua RW, siapa-siapa yang masih memiliki tanggung jawab untuk melihat Indonesia rakyatnya lebih berbahagia, kemudian negaranya lebih bersih, kemudian pertumbuhan ekonominya lebih baik, ya kan? Ya kita harus semua sama-sama, nggak bisa kita serahkan juga kepada teman-teman yang sekitar 400 orang di DPR sana untuk memperjuangkan dirinya, pada bagian dia juga merasa dikejar-kejar. Apa yang terjadi sama Ganjar sudah kita lihat. Tapi kalau kita solid, ini akan bisa kita selesaikan, dan saya pikir detail-detail yang saya maksudkan itu udah saatnya kita harus menjaga itu, dan kita berharap ke semua pimpinan partai yang memiliki passion untuk kemudian sesuai dengan apa yang mereka sebut sebagai angket ini harus jalan. Sudah, bila perlu udah kita masukin hotel aja mereka semua, kumpul mulai hari ini, nggak boleh kemana-mana, ya kan, keluarganya dikumpul di situ. Kita charter hotel, cari hotel yang berapa, ya gue sumbang deh hotel gue suruh nginap di tempat gue jagain, pemain di tempat gue bisa jaga 10 orang, ya kan, gue jaga 10 orang, gue kasih makan. Ini serius loh, ini bukan main loh, ini kondisinya Mas Indra. Iya. Oke. Artinya kalau ini beyond 0103 saja berarti nyambung dengan kata Pak Saganda. Artinya sebenarnya Gerindra juga punya kepentingan ya, Pak Prabowo segala macam. Bang Saud. Oh ya, saya kan belum bisa ini ya, dari sisi angka. Oke lah, saya nggak ngelihat C1 secara keseluruhan seperti apa. Kalau 01, 02, 03 yakin dengan C1-nya masing-masing, kita lupakan komputer yang ngaco itu kan. Ya. Ya, atau kita ragu di situ seperti Malaysia kita lakukan pemilihan ulang. Tetapi kalau kita yakin bahwa hanya beberapa tempat saja terjadi keraguan dari sisi C1, angkanya itu as it is, seperti yang kita lihat sekarang, itu pun kan kita masih banyak yang Saganda bilang tadi, residu-residu itu harus kita selesaikan. Artinya siapapun memerintah, dari 3 yang sekarang ini, kita harus bereskan semua penyebab kekacauan ini. Itu filosofinya, bro. Iya. Kita harus bereskan penyebab kekacauan ini ya, berarti ya. Itu kunci dari angket nanti ya, Pak Saud ya. Dan artinya komitmen seperti yang menggelora di dalam Pak Saud dan Pak Saganda ini, ya tadi itu bilang Pak Saud cari buntut nggak ada, Pak Saganda nyari buntut nggak ada. Tapi politisi ini punya buntut. Selain punya buntut, mereka juga ditawarin begini Pak, bukan hanya diancam loh. Mau mana buntutnya dikorek-korek, ya kan? Tanda kutip masalahnya lah ya, supaya masyarakat nyambung, buntutnya dikorek-korek. Atau malah kita kasih jalan yang mulus nih, biar untuk karir politik selanjutnya. Ya kan itu juga terjadi pada, saya nggak tahu, kepala daerah tertentu misalnya mau jadi pendukung sini, nanti karir politik situ bisa lebih tinggi, naik, ya kan, atau melanjutkan, atau masalahnya diungkapkan antara milih madu dan racun Pak jadinya, Pak Saud. Nah, itu tadi yang saya sebut Mas Indra, itu yang saya sebutkan tadi, agak sulit kita mengharapkan wisdom saat ini karena ada syaiton berkeliaran sehingga wisdom itu hilang dari setiap kita di sini. Itu sebabnya waktu saya mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK, saya sebutkan, ini mirip seperti yang disampaikan oleh Surya Paloh. Mari kita coba sekali lagi, kan gitu ya. Itu bahasanya beliau. Kalau bahasanya saya gini, mari kita zero setting semuanya dari nol. Karena kan sampai hari ini kan Senturi BLBI masih ribut kan. Entah selesai entah enggak, Pak Mahfud juga udah mau selesai gitu. Tapi maksud saya, hari ini juga bisa berpikir seperti itu lagi, sekali lagi. Tapi kepada kita semua harus sama. Mari kita zero setting komputer ini. Pasti banyak akan hilang, bayangannya komputer lagi kerja di zero setting. Masih banyak file yang hilang ya. Mas Saganda pasti tahu ada hard disk yang scratch mungkin ya. Kemudian ada yang macam-macam. Tapi kita sepakat dulu zero setting untuk kemudian kita mulai. Dan ini saatnya zero settingnya saat ini. Dan kita berharap benar kepada teman-teman di Senayan ya, untuk kemudian melakukan zero setting. Kita mulai dari nol lagi semuanya. Tentu orang bilang, siapa yang bisa memimpin zero setting ini? Ya kita tinggal lihat saja. Itu kan mereka wakil kita semua, mereka aja tentukan. Tetapi kalau kita hanya bicara takut soal buntut yang tadi kemudian kita nggak berani zero setting, sekarang pertanyaannya adalah,
apakah ketidakbenaran, ketidakadilan, dan ketidakjujuran ini kita mau biarkan begitu saja? Ini semeter pilihan. Tapi kalau saya ditanya, kalau saya bisa memimpin sama Ganda, gue pimpin berdua nih revolusi. Oke, Pak Saganda, silakan Pak Saganda, tanggapan Pak Saganda. Jadi gini, itu ada teori diminishing of return ya kalau di ekonomi ya dan lain-lain. Jadi saya gini, teori takut itu kan ada batasnya. Sampai kapan orang takut terhadap Jokowi dan rejimnya? Satu. Teori orang disogok misalnya, ya kan? Sampai kapan orang itu nggak muntah kalau disogok? Jadi kan sebenarnya kita jangan terlalu menyepelekan seolah-olah mereka itu adalah di atas angin, ya seolah semuanya bisa. Ya mereka itu maksudnya orang-orang yang ingin melakukan penggagalan dari hak angket ini. Kalau saya melihat ya trennya itu hak angket itu malah menaik. Ya, karena orang-orang seperti Megawati misalnya yang diperkirakan diam, sekarang kan makin lama dia makin bergerak. Ya, jadi selain tadi saya menyebutkan Profesor Mahfud sudah menyatakan berkali-kali ketemu Ibu Mega dan dia membaca lebih dari 75 halaman draft dari risalah untuk hak angket. Ya, artinya 75 halaman itu kuat dong. Kalau itu baru draft risalah, belum lampiran kan berarti kan. Nah, itu kan kemajuan luar biasa. Kita lihat juga berita dia ketemu dengan tokoh-tokoh seperti Siswono dan lain-lain. Artinya Bu Mega itu bergerak. Ya, jadi kalau orang politik seperti Bu Mega bergerak terus, ya itu kan dia konsisten dari dia mau disogok atau disuap dulu ketika dia itu diminta untuk meloloskan 3 periode. Jokowi dia nggak mau, ya kemudian perpanjangan masa jabatan Jokowi dia nggak mau. Jadi di mana keraguan kita terhadap sosok ini? Oh nanti kita bilang anggotanya, ya kita hitung-hitungan, ya berapa orang dari anggota Bu Mega di DPR itu yang kemungkinan masih bisa takut atau masih bisa disogok. Kelompok di Anies ini yang PKB, PKS dan Nasdem. Ini pertarungannya kan udah berdarah-darah dari dulu ya, di mana Pak Saud Situmorang itu membela mereka habis-habisan sebagai advisor Anies ketika mau ditersangkakan, Muhaimin ketika mau ditersangkakan. Itu kan salah satu advisor kelompok itu yang membela cara-cara membela Pak Anies dan lain-lain itu kan ada Pak Saud ini kan, Saud Situmorang. Padahal Surya Paloh meyakini hasil karya dia adalah untuk membawa bangsa ini bangkit dari perpecahan kadrun-kadrun dan lain-lain, makanya dia pasangkan Anies dan Muhaimin. Ya kan, kemudian dia berusaha untuk melakukan politik terhormat, ya. Tapi dikalahkan secara tidak terhormat karena semua orang tahu, ya. Misalkan kita tahu semua survei-survei yang benar, kita kan tahu, saling tahu. Saya kan ngintip juga survei-survei di kelompok 02, saya kan ngintip. Ya kan, semua orang tahu tuh 2 putaran. Nah, ini tiba-tiba kok jadi 1 putaran, misalnya seperti itu. Ya, kemudian Muhaimin kan disakiti oleh quote-unquote struktur NU, di mana dia cucu cicitnya pendiri NU. Dia bilang bahwa saya satu-satunya orang NU yang sekarang punya kesempatan kontestasi, ya, untuk jadi calon wakil presiden. Kok saya dihianati sama Anda? Itu dia. Dan apalagi kita ada anomali antara perolehan pileknya PKB dengan hasilnya, dia marah juga kenapa saya dihianati, kok saya berhasil kotel efek saya kok nggak terjadi nih kepada diri saya, kan gitu. Muhaimin PKS udah dari dulu pengen oposisi aja, dia makin oposisi PKS makin besar. Tapi PKS selama dia makin oposisi ada makin. Jadi di mana kita melihat celahnya? Saya nggak melihat celah. Rakyat harus bersabar aja bahwa pemimpin kita percaya pada demokrasi dan mereka akan melakukannya, terutama kelompok 01, 03, ya bukan maksudnya kita mau kembali ke 03, tapi kelompok itu, kelompok Megawati dan kelompok Surya Paloh dan lain-lain, saya hakul yakin bahwa mereka akan berjuang untuk tegaknya demokrasi di Indonesia. Itu, Bung Indra. Baik, tapi Pak Saud ini kira-kira gambarannya setelah 20 Maret ini atau sebelum? Oh, itu tergantung ini ya, kesiapan teman-teman ya. Karena kan kita tetap, tadi kan pintunya 2. Di MK itu udah jelas, beda lagi frontnya. Ya, sudah pasti kita memelihara 2 itu aja, battle-nya. Peperangannya mengusir orang jahat ini. Hanya 2 front itu. Dan masing-masing kita tentu sudah
memiliki detail-detail. Tadi kan Pak Saganda juga sudah menjelaskan detail-detail yang harus kita lakukan, termasuk detail-detail yang sudah kita lakukan di masa lalu yang menurut kita kalau itu mau diulangin, kita sebenarnya sudah survive di situ. Nah, masuk ke detail-detail itu yang menurut saya yang sekarang mulai penting. Ini sudah nggak bicara, kalau bahasa Michael Porternya ini udah nggak bicara kekuatan lawan, kekuatan diri, berapa dia, berapa kita. Ini sekarang udah main ini. Jadi tinggal bagaimana untuk menjaga man to man-nya untuk kemudian tidak menjadi ragu gitu. Jadi semuanya sebenarnya sama kekuatannya. Lepas dari tadi ada setrum tadi ya kan. Setrum itu hanya kalau menurut saya sih itu yang katakanlah itu hanya sesuatu yang kontemporer menurut saya. Jadi sekali lagi persoalan kembali lagi bagaimana sebenarnya resource yang ada seperti Saganda bilang tadi, resource yang ada itu sebenarnya dijaga. Pertanyaan besarnya, ini mau dibiarin nggak? Kalau dibiarin nggak apa-apa, kita tutup pertemuan ini, kita selesai saja gitu kan. Kita nggak mau ini diselesaikan begitu aja kan. Saganda sudah jelaskan tadi. Ini waktu yang sangat kritikal untuk kita memulai revolusi baru. Terserah mau apa nyebutnya, reformasi kedua atau menghilangkan sisa-sisa. Kalau kita lihat pendekatannya kan banyak ya, di balik tokoh yang sedang memimpin sekarang ini banyak cerita tentang mulai dari dia lahir sampai ijazah palsu dan seterusnya, itu banyak sekali cerita yang membuat kita nggak pasti di Republik ini, yang membuat kita kemudian meyakin betul bahwa memang kita ternyata salah memilih orang di periode yang lalu. Kemudian itu kita lakukan berikutnya, enggak, itu kita bersihkan itu, sehingga kemudian yang nomor 1, 2, 3 ini kalau pada saat yang mereka harus memimpin, sudah nggak ada lagi residu-residu yang muncul di situ. Jadi pertanyaannya kembali Mas Indra bilang, kapan dimulai? Saya pikir sejak hari pertama, hari kedua katakanlah perhitungan suara, kita kan sudah mulai curiga ada yang nggak benar. Baik secara teknologi, secara orang, secara aplikasi, iya kan? Tiga-tiganya. Proses sebelumnya juga begitu ya? Iya, hardware, brandware, software-nya bermasalah tiga-tiganya. Dan itu semuanya bukan tanpa orkestrasi. Kita kan sudah tahu semuanya. Yang saya bilang tadi, kalau kita mau bicara TSM, Mas Indra, kita bisa berdebat 3-4 hari tentang keyakinan kita tentang TSM itu. Jadi kembali lagi soal setrum-menyetrum itu, kita harus masuk ke detail-detail, menjaga itu, dan kalau nggak masuk ke detail-detailnya, kita akan gagal. Oke. Tapi Pak Saganda bayangannya seperti apa sih bakal, misalnya taruhlah setelah 20 ya, dan targetnya memang bukan soal sengketa hasil, tapi yang konteks angket ya, bukan yang MK. Bayangannya apa targetnya? Apakah sampai ke masalah pemakzulan kah? Kan kalau pemakzulan juga nanggung, untuk Oktober udah selesai. Bukan soal nanggungnya juga, tapi efektif tidak kira-kira? Apa ini target selanjutnya Pak Saganda? Ya, saya pikir kan saya ini ya cuma bisa mencermati ya kita ya. Jadi saya pikir kalau misalkan kita bersandar pada atau merujuk pada kasus Watergate di Amerika dulu, ya Presiden Nixon kan akhirnya malu dan mengundurkan diri, ya kan. Jadi memang bukan soal Jokowi dimajukan, tapi juga dia mungkin bisa aja mengundurkan diri karena terbongkar di DPR nantinya bahwa dia telah melakukan politisasi kekuasaan, bansos dan lain-lain, kecurangan lah dalam pemilu. Itu misalkan satu targetnya. Yang kedua, ya fakta kecurangan ini di luar urusan MK, di luar urusan Mahkamah Konstitusi, kalau kemudian menyangkut kekuasaan Prabowo ya ke depan, maka Prabowo kan juga bisa melihat kalau dia menang secara curang, ya apa dia mau melanjutkan hasil itu. Ya, saya nggak tahu secara hukum, mungkin Pak Saud lebih tahu sama saya secara hukum, tapi buat saya juga itu ketika ada fakta-fakta kecurangan itu, ya pasti ada juga cara di bangsa Indonesia ini nanti untuk menyelesaikannya. Ya, apakah kemudian Gibran yang harus mundur karena bapaknya bekerja untuk dia sebagai ini, misalnya gitu, ataukah Prabowo-nya minta pemilu ulang, ya tanpa ada Jokowi, ya kalau token kata Sri Mulyani masih ada sisa anggaran 40 triliun apa berapa puluh triliun yang belum dipakai untuk putaran kedua, kan masih ada kan Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani juga udah tahu bahwa ini 2 putaran lah kira-kira gitu ya. Nah saya pikir itu bayangan saya ya. Jadi yang paling penting kita tahap satu dulu, masuk tahap satu bahwa ada kecurangan dan dibuktikan kecurangan itu, bagaimana kecurangan itu terjadi, otaknya siapa aja dan hukuman apa yang dilakukan nanti oleh DPR dan kemudian oleh rakyat ya bahwa itu ada kecurangan terjadi. Kalau Sri Mulyani dalam kasus Century Gate, dia dapat hukuman, dia dipecat atau dia mundur dari
Menteri Keuangan, ya itu kasus angket ya, kemudian Gus Dur dalam kasus Bulog Gate dia mundur sebagai presiden. Jadi itu apa yang terjadi kita lihat ke depan, Mas. Tapi langkah satunya mudah-mudahan tokoh-tokoh di DPR dan tokoh-tokoh di elit dan tokoh-tokoh di gerakan rakyat harus saling bahu-membahu untuk menekan supaya ini terjadi secara konsisten dan konsekuen dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut saya. Oke, baik Pak Saud sebagai penutup silakan Pak Saud. Kesimpulan Pak Saud. Ya, sekali lagi kita berharap bahwa apa yang harus kita lakukan di periode yang sangat kritikal ini ada suatu solusi untuk membersihkan ini semua. Semua yang terlibat, semua yang terkait. Karena kan ini sangat sistemik ya, mulai dari ujung sampai ke bawah, sampai di bawah. Kan saya sudah jelaskan tadi. Ada ibu-ibu karena nggak memoto di bilik suara, kemudian dia nggak bisa buktikan, uangnya diminta lagi. Ya saya memang nggak milih yang itu kok, yang kamu suruh nggak saya pilih. Memang saya nggak mau milih dia. Ini uangnya saya kembaliin sama kamu. Yang begitu-begitu banyak. Jadi kita nggak usah cerita lagi, semua kontestan punya masalah di dalam kaitan ini, ya kan? Tapi kalau kita hitung-hitung, siapa sebenarnya yang lebih bertanggung jawab terhadap ini? Kemarin kan ada debat yang di UI, saya nggak usah nyebut siapa yang bicara, semua kita salah, rakyat salah, partai politik salah, DPR salah. Nah kalau kita bicara itu kita berantem nih pasti. Ini sekarang kita anggap ada sesuatu yang kita harus riset ulang, ibaratnya kita baru mendirikan negara yang baru, kita baru aja mau lepas dari orang yang dijajah oleh seseorang yang sangat zolim, semua kita harus solid untuk menghilangkan itu. Itu aja sebenarnya yang sederhananya bahasanya Mas Indra. Mungkin Pak Saganda sependapat dengan saya. Oke, baik Pak Saganda sebagai penutup, Pak Saganda silakan. Ya saya pikir itu aja. Saya pikir kita rakyat Indonesia seperti saya ya kita sandarkan keyakinan kita pada elit-elit nasional ya, maksudnya pemilik parpol, karena hak angket ini kan kekuasaan mereka ya. Tapi berbasis pada pengalaman kita setahun belakangan ini dalam pemilu. Ya kita yakin bahwa mereka itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan kecurangan ini di DPR. Dan kita berharap juga di MK, ahli-ahli hukum, ya, seperti di tempat saya, di tim Amin misalkan itu, ahli-ahli hukumnya bekerja siang malam mengumpulkan bukti-bukti yang mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi ini kan dua hal berbeda, karena isu kita bahas sekarang ini kan hak angket. Ya kan? Nah, itu harapan saya kita percaya aja sama teman-teman di DPR dan di partai politik. Terima kasih. Baik, Pak Saganda, Pak Saud, terima kasih atas waktunya di Cross Check pada akhir pekan kali ini. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Salam sehat terus, Pak Saganda, Pak Saud, tetap semangat tentu saja ya Pak Saud, Pak Saganda. Assalamualaikum, sampai jumpa. Orang Pak Saud, waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam edisi Cross Check. Saya Indra Maulana sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Anda yang terus menonton tayangan Cross Check di setiap hari Minggu di akhir pekan di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.